أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsihi rahmah wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kepareng matur wonten ing pangarsanipun Bapak Ibu dumateng jamaah kajian rutin ingkang dening Allah mugi-mugi kula panjenengan pinaringan nikmat istiqomah. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kajian, mari sama-sama kita untuk meniatkan beriktikaf di hari yang ke-29 ini. Semoga iktikaf nipun kula panjenengan dari jam 5 mungkin sampai ba'dal maghrib setengah 7 Allah memberikan kenikmatan pahala iktikaf. Engkang batal wudu bisa ambil air wudu terlebih dahulu supaya sempurna syarat iktikaf. Alhamdulillah, mari sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dengan datangnya bulan suci Ramadan dan akan berakhir pula bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan akhir dari bulan suci ini Allah kehendaki kula panjenengan pinaringan ampunan. Amin. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat nipun membawa kita untuk selalu istiqomah dalam rangka menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah di kehidupan aktivitas sehari-hari kita. Bapak Ibu, mari sama-sama kita mulai dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita meneruskan kajian yang mungkin waktunya pendek, 45 menit kurang lebih. Namun bahasanya lumayan banyak. Satu, sholat berjamaah. Yang kedua, sholat Jum'ah. Yang ketiga, sholat Id. Dan yang terakhir, zakat fitrah. Saya masuk untuk zakat fitrah saja. Ini keempat-empat ini mau tidak mau hari ini, kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan ya kita tunda di pertemuan yang semoga Allah kehendaki di lain waktu. Untuk memudahkan, kita fokus pertama di zakat fitrah dahulu. Bapak Ibu para jamaah, izinkan saya untuk membacakan secara singkat yang sudah saya persingkat dari Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah terkait teknis pelaksanaan zakat fitrah. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan atau
melaksanakan zakat fitrah pada bulan suci Ramadan. Waktu pelaksanaan zakat fitrah khusus di bulan suci Ramadan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 jikalau bulan Ramadan sampai tanggal 30. Atau tepatnya sampai 1 Syawal sebelum sholat Id. Ini waktu yang oleh tarjih disepakati waktu pembayaran atau waktu untuk melaksanakan perhimpunan. Sedangkan waktu tasyarruf, dalam hal ini tarjih Muhammadiyah menyepakati 2 hal. Jikalau kebutuhan yang memang dibutuhkan saat hari raya Idul Fitri harus menghabiskan seluruh perhimpunan zakat fitrah, maka zakat fitrah yang terhimpun boleh dihabiskan dalam 1 waktu. Namun jikalau perhimpunan zakat fitrah, dan zakat fitrah ini data mustahik zakat atau orang yang memang memiliki hak untuk mendapatkan zakat fitrah sedikit sekali, sehingga tidak memungkinkan perhimpunan zakat fitrah itu terkumpul dalam 1 waktu dihabiskan waktu tersebut, tarjih memutuskan boleh diganti hari setelah sholat Id atau dalam bentuk waktu 1 tahun sebelum perhimpunan zakat fitrah dilaksanakan di Ramadan tahun berikutnya. Hal ini jikalau mendapati himpunan atau perhimpunan zakat fitrah melebihi stok, karena asnaf, orang-orang atau golongan yang boleh menerima zakat fitrah berbeda dengan golongan orang-orang yang menerima zakat harta benda atau kita sebut sebagai mal atau amwal. Zakat mal atau zakat kekayaan itu golongan yang berhak menerima 8 orang atau 8 kelompok. Masuk di dalamnya fakir, miskin, amil, orang yang berhutang, fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah, mu'allaf, dan setelah-setelahnya, hamba saya dan setelah-setelahnya. Namun untuk zakat fitrah bisa kita kasih garis besar yang hanya memperoleh cuman 2 kelompok, fakir dan miskin. Yatim piatu tapi kaya yang mboten ansal. Amil zakat boleh napa mboten? Tidak berhak mendapatkan bagian zakat fitrah. Maka amil yang boleh mendapatkan zakat fitrah, amil yang masuk kategori fakir dan miskin. Selain itu tidak boleh. Di beberapa tempat saya temukan zakat fitrah itu diterima oleh amil di Badung Roto. Bahkan amile entuk luwih akeh daripada fakir miskin. Ini salah besar. Ini bid'ah. Bid'ah secara nyata. Karena zakat fitrah tidak boleh diberikan kecuali 2 kelompok, fakir, miskin. Lah Mas Tasa pripun nek amil nyambut gawe ngluangke waktu untuk menghimpun zakat itu? Apakah mereka dapat jasa, bisaroh jasa dari apa yang mereka keluarkan dari tenaga, waktu dan lain sebagainya? Boleh diambil selain dari zakat fitrah. Boleh dari kas masjid kalau ambil zakat dari masjid. Atau dari lazismu kalau ambil zakatnya dari lazis. Jangan ngambil berasnya orang yang memang bukan milik dia. Ini sering terjadi.
Bukan sering ya, tapi 90% seperti itu. Milo kata tiang engkang pengen royoan panitia zakat. Karena apa? Untuk beras. Itu ndak boleh. Bukan ditarjih. 4 madhab sepakat haram. Kalau ngomongin Muhammadiyah nanti selain Muhammadiyah oleh boten. 4 madhab sepakat zakat fitrah. Karena hadis Nabi jelas. Fitrah itu untuk miskin dan fuqara di antara kalian supaya mereka bisa makan. Nek ada orang cukup kok kebagian zakat fitrah harus ditolak. Ampun bejan, aji mumpung alhamdulillah jenengku katut. Itu ndak boleh. Maka zakat fitrah ini saya didepankan karena banyak sekali kekeliruan. Selanjutnya, makanan atau barang yang harus dizakati ada 2. Yang pertama makanan pokok, masuk di dalamnya beras. Boleh zakat yang sesuai zaman Nabi, boleh kurma, gandum, boleh napa mboten? Boleh. Kalau orang niku zakatnya beras, panjenengan kok datang pakai gandum, boleh napa mboten? Boleh. Karena Nabi zakat pakai gandum, tepung. Harganya pun lebih murah. Tapi kadang orang-orang bingung. Zakat kok gandum. Zakat yo beras. Tapi nek ten Arab, tiang zakat ngagem beras, wong Arab yo bingung. Zakat kok beras. Zakat yo gandum. Maka niku hanya kias dari kebutuhan pokok. Boleh napa mboten zakat dengan uang? Boleh. Zakat dengan uang tarjih memperbolehkan. Bahkan tasarufnya pun ketika kebutuhan pokok di hari itu sudah tercukupi, maka boleh diganti dengan beasiswa untuk orang yang tidak mampu. Sanes orang yang mampu yang berprestasi sanes, tapi orang yang tidak mampu yang berprestasi boleh. Nah, ini manhajnya tarjih. Dan ini tidak didapati di buku-buku klasik fikih zaman dulu, tidak ada. Kenapa tarjih memutuskan boleh zakat fitrah untuk beasiswa pendidikan yang tidak mampu? Melihat karena penerimaan zakat fitrah itu banyak. Yang mustahik sedikit. Ambil contoh sekarang standar orang miskin itu seperti apa Bapak Ibu? Susah. Zaman Nabi jelas, orang miskin adalah orang yang tidak punya bekal makanan untuk dimakan besok. Hari ini dia punya, besok tidak punya. Maka untuk mereka makan besok, besok harus nyari sesuatu untuk dijual dan dibelikan makanan. Lah sakniki sedaya kagungan tabungan. Maka standar miskin zaman ini sama zaman Nabi itu berbeda. Sehingga tarjih memutuskan boleh dengan uang tanda kutip bukan di hari Idul Fitrinya, tapi di bulan setelahnya kalau zakatnya ada sisa. Nih zakatnya ndak ada sisa, memang kebutuhan fakir miskinnya banyak dan harus ditasarufkan malam itu atau hari itu juga, ya dihabiskan. Syarat untuk orang miskin mendapatkan zakat fitrah tidak membuat mereka menjadi orang kaya baru. Jangan sampai orang miskin dapat harta zakat itu langsung 5 ton beras. Nah, niku malah jadi orang kaya baru. Anggaplah sesuatu yang bisa mereka buat makan di hari Idul Fitri. Ya syukur-syukur 3 hari, 4 hari, 5 hari. Maka Muhammadiyah tarjih mengatakan nek makannya orang miskin mung 5 hari setelahnya lapar lagi, zalim. Sehingga zakat fitrah boleh ditasarufkan di bulan setelahnya. Tapi dengan tanda kutip ya, ketika fakir miskin di bulan Syawal sudah bisa makan. Nek belum bisa makan dioptimalkan dulu yang
fakir miskin di bulan tersebut. Kita lanjut, ketika zakat fitrah hanya diperbolehkan untuk 2 kelompok itu, maka selain kelompok itu tidak boleh menerima. Amil tidak boleh, mu'alaf yang kaya, yang miskin boleh, tidak boleh. Orang yang berhutang, kredit, pinjol, hutang-hutang angsuran juga tidak bisa menerima zakat fitrah. Termasuk mubalik, para ustadz, para ulama, para kiai tidak boleh menerima zakat fitrah. Jangan sampai ada orang yang menitipkan zakat fitrah ke kiai, Pak Yai, kula bismillah, estu percaya jenengan. Niki zakat fitrah kula, Pak Yai sanes amil. Kecuali kalau Pak Yainya ditunjuk sebagai amil atau ditetapkan. Dan syarat amil itu harus punya legalitas, punya SK. Maka yang dikatakan amil negara itu Basnas, Lazisnu itu sejajar. Jadi Lazismu bukan di bawahnya Basnas tapi sejajar. Dan amil lazis yang manapun yang memang sudah memiliki surat legalitas resmi dari negara. Bagaimana kalau amil berbentuk masjid, takmir masjid? Apakah itu amil yang legal? Amil tersebut bisa dikatakan legal menurut tarjih nek memang diakui masyarakat sekitar sebagai amil. Tapi nek mengangkat awake dhewe, aku amil tapi tidak ada surat legalitasnya, dia bukan amil. Apa yang membedakan amil dan bukan amil? Benten Bapak Ibu. Nek amil, kula panjenengan zakat ten amil. Ketika kita zakat ke amil dan amil mendoakan zakat kita, maka kita terlepas diri, tidak ada beban belum zakat. Walaupun amil itu belum mentasarufkan zakatnya, kita sudah dihitung zakat. Tapi nek amil yang tidak ada legalitas, ngaku dewe, itu dianggap menitipkan zakat. Nek amil ini kok tidak badung zakat ke yang memang berhak, maka orang yang memiliki zakat dikatakan muzaki itu dapat dosa seperti dosanya si amil dadakan itu. Kalau ada orang yang menitipkan zakat, lebih baik dititipkan langsung ke amil zakat. Boleh lazismu atau amil dari masjid yang memang sudah ditentukan dan dipercaya oleh masyarakat sekitar. Tarjih masih memperbolehkan. Tapi nek contoh saya, ayo yang mau zakat tak tompo, saya tidak pernah ada izin. Saya juga tidak mengajukan diri ke negara kalau saya amil. Itu lebih baik dihindari. Masuk di dalamnya mungkin ya golongan-golongan yang memang ditokohkan. Kadang orang-orang percaya tokoh, tiba-tiba habis awal dodolan beras, padahal dia nggak layak mendapatkan zakat. Niku terjadi. Pulau asli Kaliwungu itu sudah kejadian lumrah di Kaliwungu. Tapi kalau mau diberitahu, kadang memberitahu orang yang seperti itu ya angel. Nah kita cukup memberitahu hidayah datang dari Allah. Bukan karena Muhammadiyah atau yang lain. Ini memang ajaran Islam. Memang zakat fitrah untuk 2 orang. Amil itu ora intuk, kecuali nek amile miskin. Terus bagaimana nisab? Ukuran zakat fitrah itu sendiri. Bapak Ibu, zakat fitrah itu 1 syok. Syok itu 4 mud. 4 mud itu nopo? 4 genggeman asto. Jadi 2 tangan kula panjenengan telapaknya dikumpulkan jadi 1, nyerok gandum.
nyerok beras. Dan itu 4 kali. 1 sok itu 4 mud. Berarti 4 kali serokan. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali niku punya tangan beda-beda besarnya. Maka satu imam ketika nyerok 4 kali terhitung 2,4 kilo. Satu imam nyerok terhitung 2,7. Satu imam nyerok 4 kali nyerok terhitung 3,2. Satu imam 2,9. Karena setiap tangan beda-beda ukurannya. Lah nek pengen ngikuti yang paling bener, ya tangan kula panjenengan kiambak-kiambak yang nyerok. Berarti zakat kula, fitrah kula sama fitrah anak kula pasti beda. Fitrah kula mungkin bisa 2,7 kilo. Lah lare kula alit bayi itu yang saon malah nggak ada. Karena anak kecil nyerok 4 kali ada. Maka Tarjih Muhammadiyah menghitung kehati-hatiannya. Ketika ada imam yang membuat standar 2,4 kilo, maka Tarjih memutuskan 2,5 kilo atau 2,5 kilo. Itu sampun hati-hati. Pun dipunjuli sedikit. Nek enten tiang ngomong wah 2,5, mending telu, luwe hati-hati. Poho punjul. Lebih baik tepat daripada punjul. Ana sing tepat kok malah milih punjul. Tarjih sudah memutuskan 2,5 itu pilihan paling hati-hati. Tidak memberatkan juga tetap sah. Karena asas dalam Islam niku kan taisir, kemudahan. Enten sing enteng kok milih sing abot. Ada yang 2,5 kok milih yang 3. Tapi tetap yang memilih 3 tidak bisa kita larang. Cuman kita menetapkan 2,5 kilogram beras. Inilah zakat fitrah Bapak Ibu. Ada pertanyaan sebelum kula lanjut teknis sholat Id? Jelas ya? Saya rasa di dunia Muhammadiyah zakat itu tidak terlalu rumit karena sudah terbiasa. Sudah terbiasa berzakat dan sudah menjadi ilmu umum. Tapi ada di beberapa tempat memang benar-benar tidak tahu. Dan ketika kita memberitahu mereka kaget, oh ternyata salah. Kita lanjut tentang teknis sholat Id. Nah niki kula catat simpel karena waktu singkat mawon. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, dalam sholat Id menuntunkan kita untuk di tanah lapang. Disebutkan dalam hadisnya itu musola. Musola niku sanes masjid, tapi tempat sholat. Dan seluruh riwayat mengatakan Rasulullah sholat Idnya di tanah lapang. Satu, sebagai tempat yang cukup untuk menampung seluruh umat Islam. Karena sholat di tanah lapang secara luas itu lebih luas daripada masjid kita. Kecuali Masjidil Haram. Masjid Nabawi itu tanah lapang yang dimasjidkan. Kalau ada lapangan yang melebihi luasnya Masjidil Haram, orang Arab pasti sholatnya di lapangan. Tapi masalahnya Masjidil Haram ngungkuli gedene lapangan, sehingga sholatnya di Masjidil Haram. Sehingga orang yang berdalilkan wong Arab Saudi, kowe sholate yo ning masjid, kok wong Muhammadiyah ning lapangan. Koyo soleh-soleh. Ini yang tidak tahu asas di mana diambil putusan kenapa sholat di lapangan. Amargi Masjidil Haram lebih jembar dinimbang lapangan
Saudi. Maka sholatnya di Masjidil Haram. Lah ten masjid Patean tidak ada yang luasnya seluas lapangan. Cubi, masjid mana yang luasnya sebesar lapangan? Mboten enten. Maka diambil lapangan sebagai tempat sholat. Dan siapa yang sholat di sana? Yang sholat semua kaum muslimin akil balik yang sholat. Terus siapa yang datang ke lapangan? Sedoyo, walaupun belum balik, anak-anak datang, ibu-ibu masih haid, masih nifas datang, wanita yang masih dipingit mau nikah nggak boleh keluar rumah, keluar waktu Id. Nek enten tradisi harus di rumah, harus keluar. Karena hari Id itu hari di mana kula panjenengan bersuka cita. Maka semuanya datang ke lapangan. Apa saja yang perlu disiapkan? Yang pertama, memperbanyak takbir. Dan Rasulullah mengeraskan suara takbir beliau. Manakala beliau jalan, orang di sekitar beliau mendengar takbir beliau. Inilah yang menjadi tuntunan tarjih Bapak Ibu. Wayah bodoh itu takbir. Dan takbirnya tidak kenal waktu. Semuanya takbir. Anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, sampai yang tidak puasa, tidak sholat, juga sami takbir. Dan takbir tidak perlu dikomando satu komando. Setiap punya lisan, setiap orang bisa takbir masing-masing. Dan bersuara keras. Dilanjutkan, disunahkan untuk berbuka dahulu atau makan dahulu. Ketika sholat Idul Fitri, sunnah untuk sarapan. Berarti waktu sholatnya lebih lama atau lebih akhir. Kurang lebih sebenarnya waktu sholat Id itu ya jam 7 lah. Jangan sholat Id itu jam 6:15 kesusu. Supaya bisa makan dulu. Paling tidak membatalkan kalau hari itu tidak ada puasa. Boleh minum, boleh gorengan, ada apa-apa. Kurma ya boleh. Kalau makan besar boleh, ya silakan makan besar. Karena itu suatu kesyukuran. Dan selanjutnya memakai pakaian yang baik, terbaik. Nah, kata-kata terbaik itu identik nek Indonesia niku pakaian baru. Maka harus beli pakaian baru. Nek niatnya terbaik enggak apa-apa, tapi nek kudu baru, nah itu yang salah. Maka silakan memakai pakaian terbaik. Hari ini hari napa? Sabtu. Besok Ahad. Senin kula panjenengan insya Allah hari raya Idul Fitri. Masih ada 1 hari untuk mempersiapkan baju terbaik. Harus yang terbaik. Supaya apa? Mengagungkan Allah. Menampakkan nikmat Allah. Jangan sampai hari raya Idul Fitri malah memakai pakaian yang kotor, kumuh, dekil, dan seterusnya. Yang paling bagus, bukan yang paling baru. Nek baru ya alhamdulillah. Nek boten saged tumbas ya boten menapa. Jangan sampai karena pengen pakaian baru yang maknanya sunnah, malah kita menghilangkan Lailatul Qadar, sibuk nyari. Blonjo, malnya rame, masjidnya malah kosong. Na'udzubillah. Pakaian baru silahkan dipakai. Dilanjutkan memakai wewangian, khusus untuk bapak-bapak. Ibu-ibu boleh memakai wewangian, tapi yang cukup panjenengan rasakan sendiri. Jangan sampai bapak ibu panjenengan keluar, bapak wangi, ibu lebih wangi.
bapake seger, ibuke tambah seger, make up-e kandel. Bahasanya minor, ampun Bu. Yang sewajarnya mawon lah. Ya paling wajar niku bedak mawon supaya menghilangkan keringat. Boten sah gincu. Napa niku? Alis celak, napa alisnya dibuat dan lain sebagainya. Kula malah sensitif nih kalau membahas lebih detail. Yang jelas wewangian itu untuk bapak-bapak. Ibu sebatas supaya tidak tercium bau badan kalau memang ada bau badan. Jangan sampai ibu lewat breng. Memang tidak menimbulkan nafsu. Ada beberapa yang tetap punya nafsu. Enggak nafsu untuk nopo jahat memerkosa ndak. Nafsu untuk gibah. Wangi iki bojone sapa? Parfume apa? Niku kan menimbulkan syahwat baru. Niku ampun, sudah dicukupkan saja untuk bapak-bapak. Nah, bapak-bapak monggo tumbas parfum. Setahu saya di Sukorejo sudah banyak yang sadian parfum. Murah-murah kok. Ngicip-ngicip mawon juga saged. Ngicip-ngicip boten tumbas. Boleh. Cuman yo kebangetan. Selanjutnya, waktu sholat Rasulullah pernah menancapkan tongkat. Waktu sholat paling tidak matahari lebih dari tongkat yang tertancap. Riwayat dari para ulama, tongkat ini masih diperselisihkan panjangnya. Apakah panjangnya 1 meter atau setengah meter atau apa? Dalam hal ini banyak perbedaan pendapat. Tapi Tarjih Muhammadiyah mengatakan sholat Idul Fitri lebih akhir daripada Idul Adha. Biasanya punjul dari 6:30. Jangan sampai sebelum 6:30 sudah dimulai. Kasihan yang masih makan di rumah, kesusu. Kalau di sini insya Allah setelah 6:30 ya. Yang di lapangan ini ada panitia ya setelah 6:30 atau 6:30 enggak apa-apa. Dilanjutkan melakukan perjalanan ke lapangan dengan pulangnya di jalur yang berbeda. Nah niki repotnya nek rumah panjenengan ngajeng lapangan Pak Ahmadi ini. Tidak mungkin berbeda kecuali jenengan muter lapangan. Kalau rumah kula di Curug, nah saya mungkin berangkatnya dari Pagersari. Pulangnya bisa lewat Selo atau pulangnya lewat Blimbing, niku bisa. Jangan pulangnya lewat Ngalian, niku terlalu jauh. Lewat Secang muter Semarang nih Pak Mus. Niku disunahkan untuk beda jalur. Untuk apa? Dalam rangka saling menyapa silaturahim, saling mendoakan. Dilanjutkan Bapak Ibu, sholat tidak ada adzan dan iqamah. Cukup seruan untuk sholat, as-sholatul jami'ah. Atau cukup Bilal mengatakan mari kita melaksanakan sholat. Dan tengernya itu imam datang, bukan jamaah datang. Rasulullah dalam riwayat datang duduk sebentar mulai sholat. Maka yang jadi patokan itu imamnya yang datang. Nih imam datang waktu menunjukkan sudah bisa sholat, sholat ditegakkan. Tidak perlu menunggu makmum. Saya pernah menunggu sampai jam 7 lebih 5 menit Bapak. Amargi nopo makmumnya sik sitik. Neng lapangan ngisin-ngisini. Jadwal yang di nopo niku kertas undangan itu jam 6 mulai sholat. Takbirannya sampai jam 7 lebih 5 menit. Nah, kalau lihat jam, kok sampai jam 7? Nah, Pak, dimulai saja. Nek nenggo makmum itu ndak bakal datang kecuali ada takbir. Bener. Ketika takbir Allahu Akbar baru datang. Nah, memang mentalnya orang sana. Saya ndak sebut tempat. Nah, ini kok ada. Maka patokan imam datang.
Nah, ini patokannya imam berarti Ustadz Hakim kalau di sini. Ustadz Hakim tolong datangnya jangan awal-awal. Dipaskan 6:30 aja. Kalau mau datang ditahan. Kokam harus nahan, jangan sampai masuk lapangan dulu. Niku dilanjutkan takbirnya, takbiratul ihram, dilanjutkan 7 kali takbir untuk rakaat pertama tanpa ada bacaan yang menyelingi di antara takbir. Jadi Allahu Akbar, takbiratul ihram tidak masuk hitungan 7 takbir, baru 7 takbir setelahnya. Di antara takbir itu Allahu Akbar, tarjih tidak ada ketentuan bacaan apapun. Untuk rakaat kedua, setelah berdiri takbir Allahu Akbar ditambah 5 kali takbir. Untuk rakaat pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sunnahipun membaca Al-A'la, Sabbihis Marabbikal A'la. Rakaat kedua membaca Al-Ghasyiyah, Hal ataka hadithul ghasyiyah. Kalau bacaan yang lain boleh, silahkan, tidak masalah. Untuk sholat id lebih pendek daripada khutbahnya. Khutbahnya lebih panjang daripada sholatnya. Maka kalau katakanlah sholat itu 10 menit, khutbahnya paling tidak 15 sampai 20 menit. Ampun kuwalik, sholate dangu, khutbahnya malah pendek. Ini tidak dibenarkan. Rukun khutbah yang pertama, jangan lupa untuk bertahmid dan takbir. Ada ungkapan Allahu Akbar sampai walillahil hamd. Yang kedua ada sholawat atas Nabi. Yang ketiga ada ucapan atau ada nasihat untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan dari ampunan di bulan suci Ramadan. Yang keempat ada doa. 4 ini rukun khutbah Id. Ketika ada nasihat syukur itu dibarengi dalil. Jadi khotib jangan sampai hilang keempat ini. Napa wau? Takbir tahmid, sholawat, nasihat dengan dalil, dan doa. Berapa lama? Menyesuaikan. Paling tidak ya amannya 15 sampai 20 menit. Apakah khutbah ada 2 seperti khutbah Jumat atau cukup 1 kali khutbah? Dalam riwayat khutbah ada 2, juga ada 1. Tarjih mentarjihkan khutbah Idul Fitri dan Idul Adha cukup sekali khutbah. Tidak ada duduk di antara 2 khutbah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Apakah ada sholat sunnah sebelum sholat Id? Tidak ada. Maka datang ke lapangan bertakbir menunggu sholat. Ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, saya lanjut di sholat jamaah. Boten nggih? Baik. Bapak Ibu, sekarang kita lanjut di sholat jamaah. Sholat jamaah singkat mawon, waktu sudah menunjukkan 17.40, 10 menit lagi. Sholat jamaah itu amat sangat di sunnah muakkad. Kalau Imam Syafi'i justru mewajibkan sholat jamaah untuk laki-laki. Tapi imam yang lain masih menyunahkan dengan sunnah muakkad. Karena kenikmatan 27 derajat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam dalam 2 momen bahwasanya Rasulullah berandai-andai, andai saya tidak menjadi imam atau diperbolehkan tidak menjadi imam oleh Allah, saya menyuruh orang untuk mengimami jamaah, saya akan keliling ke rumah masing-masing warga. Siapa umat Islam yang laki-laki tidak sholat jamaah,
bakal saya bakar rumahnya. Itu ancaman dari Rasulullah. Karena keinginan kuat Rasulullah untuk kula panjenengan ikut sholat jamaah. Dan dalam Ibnu Mas'ud, riwayat yang lain masuk di dalamnya sholat Jumat. Kok Anda orang keset sholat Jumat, Rasulullah ingin membakar rumah orang tersebut. Sholat jamaah diawali dengan adzan dan iqamah. Ketika adzan selesai dianjurkan membaca doa. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah sampai terakhirnya wa'attah. Dan dianjurkan untuk berdoa karena waktu antara adzan dan iqamah waktu yang mustajab. Salat jamaah tidak diperkenankan tergesa-gesa. Kalau imam sudah takbir, sedangkan ada seorang muslim yang masih di jalan, tidak diperkenankan menambah kecepatan dari jalan kakinya atau dari kendaraan motornya. Cukup sesuai kecepatan yang memang biasa dia lagi jalan sampai di Pagersari, di Koperasi, mriki komat, langsung gaspol, takut ketinggalan jamaah. Itu tidak diperkenankan. Ya karena kecepatannya 20 kilo, ya tetap 20 kilo. Tidak boleh tergesa-gesa. Karena untuk datang ke sholat jamaah harus tenang, harus khusyuk. Yang menjadi imam dipilih salah satu di antara yang ada di tempat itu. Boleh yang paling bagus suaranya boleh yang paling pintar agamanya boleh. Dua-duanya diperbolehkan oleh tarjih. Karena yang paling pintar agamanya, dia akan menjaga tajwidnya. Yang paling bagus suaranya, dia akan membuat nikmat sholat jamaah itu sendiri. Boleh juga imam seorang yang buta, boleh. Orang buta boleh. Yang tidak boleh orang bisu. Orang bisu kalau imam ya payah. Jikalau imam ini punya suara yang kecil, pelan, sudah tua, maka untuk gerakan takbir atau gerakan pergantian sholat rukun itu diwakilkan Bilal. Contoh, Allahu Akbar. Bilalnya menjawab dengan keras, Allahu Akbar. Itu boleh. Dan ini dipraktekkan sampai di Saudi pun masih mempraktekkan walaupun imamnya sudah memakai mic. Tidak masalah. Nek ten Masjid Ar-Rahmah badhe dipraktekkan, ya tidak masalah. Pernah? Oh imam, ya itu tidak apa-apa. Dan siapa yang menggantikan suara Imam Bilal? Jangan tanggap. Allahu Akbar, miknya hilang. Allahu Akbar. Sedaya jamaah. Allahu Akbar. Cukup satu orang. Sami kali nek imam salah bacaan. Yang mengislah wakilnya imam. Sinten niku di belakang imam. Jadi yang sholat di belakang imam ini wakil imam. Yang mengislah bacaan imam ya wakil imam. Kalau wakil imam ini tidak mengislah bacaan, makmum tidak punya kewajiban mengislah. Karena nek sedaya ngislah laron. Imamnya bingung, sing salah sapa? Opo? Karena semuanya pada ngislah. Yang ngislah sinten wakil imam. Dan yang belakang imam ini ditentukan, Pak. Takmir bisa menentukan siapa yang sholat di belakang imam. Untuk apa? Kalau imam batal, yang maju yang belakang imam. Jangan sampai belakang imam anak kecil. Ketika imam batal, anak kecil yang ganti bingung. Sampingnya maju ya bingung. Karena apa? Tidak merasa mewakili imam. Jelas nih? Kita lanjut. Bacaan imam ketika surat Al-Fatihah sampai kalimat walau dhalin
maka makmum membaca amin. Kapan? Ketika imam membaca amin. Ampun disii imam. Waladhdallin. Imam pasti tarik nafas, habis. Masih tarik nafas, makmum sudah amin dulu. Yang benar menunggu imam amin baru makmum mengikuti. Karena malaikat mengaminkan saat imam membaca amin. Jelas niki Bapak Ibu? Dilanjutkan, ketika imam mau lantangkan suara, karena ada imam, makmum tidak boleh bersuara. Contoh, Allahu Akbar, belakang takbir, tapi takbirnya keras. Allahu Akbar. Niku mboten angsa. Secara adab makmum tidak bersuara. Kalau bersuara cukup dia yang mendengar. Jangan saya imam Allahu Akbar, makmum kedengaran Allahu Akbar. Tidak. Dan kesalahan berikutnya ketika imam sami Allahu liman hamidah, makmum cukup langsung menjawab Rabbana walakal. Tidak perlu derek sami Allahu liman hamidah. Imam harus panjang atau harus kencang bacaan takbirnya supaya makmum mengetahui pergantian rukun sholat. Dan imam tidak boleh panjang-panjang bacaannya. Apalagi waktu yang mana jamaah memiliki aktivitas yang lain. Dalam satu riwayat ada sahabat yang dipercaya untuk menjadi imam. Sampun? Sampun, mari kita tutup karena sudah waktunya buka. Ya sudah, kita lanjutkan di pertemuan entah kapan lah. Kalau ada, ya kita lanjut nanti insya Allah karena sudah waktunya untuk berbuka. Bapak Ibu, mari sama-sama kita berdoa. Memohon kepada Allah di hari yang ke-29 Allah menerima apa yang telah menjadi kewajiban kita dan kita tunaikan kewajiban itu. Alhamdulillah. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzah amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dhahabat dhama wa tala'il ulum wa thabatal ajru insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله